masih mengalami penurunan. Penurunan itu ada yang menyebut sebagai tanda-tanda kematian demokrasi. Itu ada 3 juga. Boleh catat 3 ini. 1. Demokrasi itu menurun bila nomor 1. Apa? Yang tadi dibalik gitu ya. Ini nomor 1. Bila hakim dikendalikan oleh penguasa. Wasit dikendalikan penguasa. Penyelenggara pemilu dikendalikan penguasa. Jadi istilahnya referee dikendalikan penguasa. Referee itu siapa? Penyelenggara pemilu, penegak hukum. Itu nomor 1. Yang kedua, bila lawan ditiadakan. Nggak usah ikut pilkada. Lawan ditiadakan. Nomor 3, bila aturan main diubah. Itu tanda-tanda matinya demokrasi. Jadi, teman-teman sekalian, ini kan bawa HP kan? Boleh Google. Nanti How Democracy Dies. How Democracy itu sebuah buku. Kita lihat di situ. Sempatkan untuk lihat buku itu. Bagi teman-teman muda yang ingin berperan strategis dalam demokrasi, harus tahu ini. Apa tanda-tanda demokrasi itu hidup dan apa tanda-tanda demokrasi bisa mati. Ini harus ketahui. Karena Anda mau ambil peran strategis. Peran strategisnya apa sih? Menjaga dan menghidupkan demokrasi. Itu peran strategis anak muda. Jadi ketika dalam 3 tadi itu ada perubahan aturan, umur diturunkan. Jadi ini di Solo lagi ngomongnya. Dijaga nanti. Oh, kan teman-teman siapa? Kita dijaga nanti Pak. Tapi teman-teman, ini bukan kata Anies. Ini kata itu. Jadi teman-teman buka bukunya, udah cek belum bukunya, ada kan? Nanti coba, akan ketemu 3. Nomor 1, take control the referee, eliminate opponent, itu saya katakan. Yang ketiga adalah secure all branches of government. 3 itu dikendalikan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika terjadi bulan Agustus kemarin putusan MK, ingat kan? Putusan MK lalu akan diatur ulang oleh DPR. Apa yang terjadi? Anak muda turun menjaga konstitusi. Anak muda turun menjaga demokrasi. Nah, seringkali kita bergerak terlambat. Sesudah situasi memburuk baru sadar kolektif. Karena itu saya ingin sampaikan di sini, teman-teman, bahwa 3 hal tadi, 3 hal ciri demokrasi dan 3 hal potensi mati demokrasi pahami segera. Karena jika itu tidak dipahami, maka kondisi turun pelan-pelan tanpa kita sadari. Teman-teman pernah dengar kisah katak yang ada di dalam tempayan yang dimasak di atas kompor? Jadi gini teman-teman ya. Ada panci berisi air, air dingin kayak biasa, taruh di atas kompor, tidak usah dinyalakan, masih suhu biasa. Lalu ambil katak, dimasukkan ke situ, katak itu akan tinggal di air yang dingin. Kalau air itu sudah mendidih, katak ditaruh, begitu diletakkan kataknya ke dalam air panas, katak itu langsung lompat. Kenapa? Karena panas. Begitu air yang mendidih itu dimasuki, dia langsung lompat. Tapi ketika air tadi dingin, kataknya ditaruh, dia diam. Sekarang nyalakan kompornya. Nyalakan kompornya, sehingga kompor itu mulai memanasi panci berisi air dan katak, maka pelan-pelan suhunya akan meningkat
Dan katak itu akan bertahan menyesuaikan sampai dia mati dalam kondisi mendidih. Kenapa? Karena dia menyesuaikan diri. Itu yang disebut sebagai perubahan jalannya pelan-pelan, akhirnya mati. Bila kita tidak paham atas kondisi tadi, maka demokrasi berjalan pelan-pelan menurun, akhirnya semuanya kehilangan demokrasi. Itu sebabnya penting sekali buat kita. Jangan sampai seperti katak tadi, dimasukkan air yang dingin, dia diam, dipanaskan pelan-pelan sampai mendidih, mati. Kita tidak ingin demokrasi mati di Indonesia, dan anak-anak muda adalah harapan kita untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia.